Oke, lanjut nih ya, lanjut. Sekarang kalian itu buka Winbox kalian buka Winbox. Gimana cara download Winbox? Nah, gimana cara download Winbox tuh ada yang tahu gimana? Ayo, pertanyaan gimana cara download Winbox? Yang tahu download, aduh, kalau kalian nggak tahu download Winbox, kalian bisa cari mikrotik.com/download atau ketik aja download Winbox gitu. Pokoknya nih ya, kalau kalian sudah konekin yang tadi video sebelumnya, itu akan mempunyai mempunyai sih tampilannya nih akan seperti ini kayak gitu. Ada MAC address nih, ada MAC address, ada IP address, ada identity, ada version, ada board, ada uptime-nya. Kalau mau login itu pencet MAC address teman-teman, MAC address. Apakah bisa pencet IP? Nggak bisa tuh. Jadi mau pencet IP, mau pencet MAC address, roti itu sama aja. Jadi kalau mau login itu tuh pencetnya MAC address, MAC address kalau mau login kayak gitu. Jangan pencet IP karena nggak bisa, karena dia akan masuknya MAC address. Jadi ya pokoknya tuh adalah kalau mau masuk itu pencet nih MAC address yang ini, pencet yang ini kayak gitu. Versinya tuh berapa ini ya, 6486 long term atau LTS gitu. Ini router boardnya 941 second 2 ND. Apa ada yang tahu nggak nih? Oke, lanjut ya, kita connect aja MAC address, connect. Udah nih begini nih tampilannya, masih bersih plong. Oke, ini sedikit tips and trick buat kalian ya. Ini sedikit tips and trick sih, tips aja gitu. Pertama, kalian harus ganti dulu nama ininya nih, nama identitinya. Kita ganti dulu ya, kita ganti biar enak aja, biar bagus aja, biar profesional aja. Kita ganti menjadi apa ya enaknya. Jadi caranya itu adalah, kan ada banyak nih, ada quickset, capsmate, interface, wireless, BPPS, BMS, IP, banyak lah ya. Kita bakal pakai di sini adalah sistem. Nih teman-teman nih, kalau misalnya kalian ada panah gini nih, kelihatan nggak? Ada panah nih, ada panah. Kalau ada panah itu artinya ada beginian nih, ada drop down atau ada sidebar gitu. Ini juga ada sidebar kayak gitu. Jadi kalau misalnya dipencet nih, pencet panahnya itu artinya ada sidebarnya. Kalian ganti ini namanya tuh identity teman-teman, identity kayak ini. Terus namanya apa? Namanya misalnya router Willy gitu ya, router Willy. Oke, kayak gitu. Abis itu, setelah itu kalian namain nih, kayak tadi kan kalian udah lihat tuh, ini nih ada bolongan-bolongan kan, ada port namanya port teman-teman, bolongan itu namanya port. Nah, kita namain dulu nih portnya biar gak bingung. Gimana caranya? Kalian buka yang namanya interfaces di sini, interface. Kalian klik 2 kali aja di sini. Nih, klik 2 kali, tag gitu. Terus namanya di sini MAC address itu gini, internet. Karena kenapa internet? Karena kan internet satunya ini kan buat di home gitu, untuk internet. Terus habis itu oke. Nah, kedua ini kita namanya adalah PC gitu, bukan begini ya, bukan begini, tapi PC, personal komputer. Oke. Apply bisa oke tuh bebas sih. Oke, langsung juga nggak masalah kayak tadi. Nah, untuk di sini kan ada Ether 3, ada Ether 4, PWR-LAN sama WLAN. Nah, kita kan nggak pakai, jadi kita nggak usah namain. Nanti kalau misalnya kalian ini buat routing lah, buat kemana-kemana, nanti kalian bisa namain. Terus kayak gitu. Terus WLAN nih kan, kalau misalnya kalian kan ada X nih, mati nih, ada apa namanya, masih abu-abu lah ya. Masih abu-abu ini artinya dia belum bisa dipakai nih. Nah, gimana cara pakainya? Cara pakainya adalah, cara aktifinnya itu gimana? Oke. Sebelum kita aktifin, kita tuh untuk sekarang nih kita nggak perlu aktifin WLAN-nya dulu kayak gitu. Jadi kita tuh cuma namain 2 ini aja. Namain dulu nih 2 ini. Udah belum? Udah ya. Udah. Kita biasakan setelah buka interface nih, buka beginian nih, buka tampilan menu itu silang biar gak berantakan. Oke. Nah, setelah itu kita bakalan tambahin IP address kayak gini. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak perlu lihat buku sih. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak perlu lihat buku. Kalian tuh nggak perlu lihat catatan. Kalian ingetin tempatnya aja. Misalnya kayak IP terus address gitu. Tambahin nih, tambah.
Nah, addressnya kita butuh Ether 1. Lihat ya, kalau kalian buka CMD nih, kan di sini ada nih titik 7 sama titik 1. Berarti kita tuh nggak boleh pakai titik 7, nggak boleh pakai titik 1, apalagi titik 1 nggak boleh. Kayak gitu. Jadi yang di sini ini adalah kita tambahinnya adalah 192.168.1.20 katakanlah. Ini nomor absen sih kalau kalian di sekolahan nih itu pakai nomor absen. Karena nomor absen itu teman kalian tuh nggak sama. Jadi nomor absen kalian sama teman kalian itu nggak sama. Kayak gitu ya kan? Pakai nomor absen kan? /24 kayak gitu. Terus nanti kalian oke aja langsung. Udah nih, tambahin lagi dah, tanggung buat PC. Kita fokus dulu nih internet buat PC dulu. Tadi kita pakai Ether 2. IP address-nya berapa? IP address-nya bebas aja. Kita gini, 192 titik berapa ya? Enaknya itu gini deh, 128 titik 20 atau jangan deh 10 karena kan config pertama, jadi 10.1/24. Jadi untuk PC itu adalah 10.1. Berarti nanti untuk WLAN adalah 20.1. Ini bebas teman-teman, tapi ikutin aja. Tapi kalau kalian misalnya di bukunya, tapi kalau saya ini seperti ini, tapi kalau misalnya kalian mungkin punya buku, kalian bisa ikutin bukunya, tapi ini tuh bebas banget. Tapi diakhiri, dan jangan lupa ujungnya diakhiri /24 kayak gitu. Oke aja dan nih kayak gini udah. Jangan lupa tutup. Lanjutnya ini adalah kita bakalan nambahin DNS teman-teman sekalian. DNS ini apa? Ayo, ada yang tahu nggak DNS ini apa? Ayo, ada yang tahu nggak DNS ini apa? Jadi tadi itu di mana? Oh ya, tadi di mana? Tadi dia ada di IP. Baca aja dulu. Jadi kalian nih, kalau misalnya kalian pengen hafal, kalian baca, jangan baca buku teman-teman, tapi kalian hafalin tempatnya ini di mana. Jadi ada di DNS. Baca aja, ada penting banyak nih. Kalian baca aja, jadi baca aja. Jadi ada di IP DNS. Nanti ada muncul begini, tambahin 8.8.8. Terus allow remote request. Oke. Udah, kayak gitu doang. Nah, lanjut. Kita bakal pakai, jadi kita bakalan gimana ya? Kita bakalan pakai yang namanya NAT. Firewall NAT. Nah, NAT ini buat apa? Ayo teman-teman, siapa yang tahu? Yang tahu komen. Oke, apa itu NAT? Karena ini adalah buat kalian yang benar-benar, jadi ayo, apa itu NAT? Oke, apa itu NAT? Ayo. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Kita bakalan tambahin. Nanti saya akan jelasin apa itu NAT. Jadi setelah nanti di akhir saya akan jelasin maksudnya. Untuk sekarang kita kerjain dulu aja. IP, firewall, dan NAT. Ada filter rules, ada NAT, ada mingle, ada raw, ada service. Kita pakainya adalah NAT. NAT nih yang ini nih, pencet jadi filter rules, kita ke NAT. Ditambahin. Sini ada banyak nih. Ada ini namanya, ini adalah header, ini namanya, atau navbar. Oke, sorry, bukan header, tapi ini adalah navbar, navigasi bar. Nah, navigasi bar ini di bagian action nih, kalau misalnya ada panah ke bawah itu artinya drop down teman-teman, ada banyak. Kita pakainya itu adalah masquerade. Kita pakainya itu masquerade. Oke, apply aja. Oke, kayak gitu. Nah, setelah udah, kita bakalan lanjut ke yang namanya routes. Nah, routes ini kita lihat nanti ya. Nah, ada routes, ada dua, ada bawaan nih, ada bawaan, jangan diapain, kita tambah aja udah. Nah, di sini kan ada nih, ada bacaan kan, gateway. DST address-nya biarin 000 nih, biarin. Di sini ada gateway. Kalau kalian pencet nanti kalian bisa ngisi nih. Kita bisa ngisi apapun di sini. Kita bisa ngisi apapun. Isinya apa? Isinya itu adalah yang ini. Nih, isinya itu adalah ini. Default gateway. Gateway-nya berapa? Ini. 192.168.1.1. Isilah di sini. 192.168.1.1. Oke. Sampai reachable ya, Ether 1 internet. Nah, kalau seperti ini, apakah internetnya sudah bisa internetnya? Kita langsung cek aja. Ceknya itu jadi gini. Kita kan tadi kan udah config tuh ya, Nah, maksudnya tuh kayak gini teman-teman. Nah,
kita bakalan cek nih sekarang apakah si si apa nih si mikrotiknya ini nih punya punya apa mikrotiknya ini nih punya internet gitu. Jadi apakah di dalam mikrotiknya ini ada internet, kita bakalan cek sekarang gitu. Jadi si internet itu belum belum ke PC, belum ke HP, belum. Jadi cuman ada di dalam mikrotik ini sendiri gitu. Jadi seperti konsep awal menerima internet, kita cek langsung ya di new terminal. Ketik aja gitu. Ping google.com. Nah, kalau ininya adalah TTL itu artinya sudah bisa, teman-teman. Oke, selamat. Sekarang kalian sudah mempunyai internet di dalam mikrotiknya. Tapi kalau misalnya kalian lihat di bawah pojok kanan tuh di dekat volume nih yang ini nih, itu masih ada bola dunia nih. Ada bola dunia kan. Nah, artinya internet kita tuh belum ada. Ya gitu, belum ada. Jadi ada bola dunia, terus di ini ada kayak bulat tapi menggaris miring gitu. Artinya kayak stop, nggak bisa internetan gitu karena internetnya belum ada. Oke. Untuk sekarang ya. Kalian sudah dapat internet ke mikrotiknya. Udah dapat sekarang. Sekarang lanjut kita ke bagian 2, yaitu adalah gimana caranya ngasih internet ke PC. Tapi sebelum itu saya ingin kalian pahami dulu bagian ini, oke? Kalau sampai kalian sudah paham yang ini, baru kalian lanjut ke bagian kedua. Kalau misalnya kecepatan, kalian bisa kurangin sendiri kecepatannya di YouTube, atau kalian bisa double tap kayak tek gitu, biar kalian bisa ulang apa yang saya maksud kalau kalian kurang paham. Jadi kayak gitu.